Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi bab 2 dari mata kuliah manajemen perbankan, yaitu mengenai konsep uang, kurs, dan devisa. Awalnya ya, pengertian dari konsep uang. Pengertian uang, itu uang adalah alat tukar yang sah diterima secara umum dalam transaksi ekonomi, berfungsi sebagai alat tukar memperlancar pertukaran barang jasa, satuan hitung mengukur nilai ekonomi, penyimpan nilai, menyimpan daya beli, standar pembayaran, dan untuk menyelesaikan kewajiban. Konsep dasar uang, uang modern mencakup uang kartal atau uang tunai yang dikeluarkan bank sentral dan uang giral atau simpanan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Keduanya membentuk sistem moneter yang mendukung perekonomian nasional dan internasional. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada tiga, yaitu uang kartal versus uang giral. Uang kartal adalah uang tunai berupa koin dan kertas yang diterbitkan bank sentral sebagai alat pembayaran sah. Uang giral adalah simpanan di bank atau giro dalam bentuk giro atau tabungan yang dapat dipinjamkan melalui cek atau transfer. Kemudian versus uang komoditas versus uang fiat. Uang komoditas memiliki nilai intrinsik, yaitu contohnya ialah emas dan perak yang setara dengan nilai nominalnya. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik, nilai ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah sebagai alat pembayaran resmi. Selanjutnya adalah karakteristik uang yang baik. Uang yang baik harus memenuhi syarat, dapat diterima umum, tahan lama, mudah dibawa, mudah dibagi, nilai stabil, jumlahnya mencukupi kebutuhan, dan sulit dipalsukan untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya, pengertian kurs, definisi dan jenis kurs. Kurs atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Kurs adalah harga bank menjual valuta asing kepada nasabah. Kurs beli adalah harga bank membeli valuta asing dari nasabah. Selisih antar kurs jual dan kurs beli disebut spread, yang merupakan keuntungan bagi bank atau money changer. Faktor penentu kurs sendiri dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi melemahkan mata uang. Selanjutnya, suku bunga. Bunga tinggi menarik modal asing. Yang ketiga, neraca pembayaran. Empat, surplus penguatan kurs. Yang keempat, spekulasi pasar, ekspektasi pelaku pasar. Yang kelima ialah intervensi pemerintah dan kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Sistem kurs valuta. Ada tiga, yaitu kurs tetap fix. Setiap kurs adalah sistem di mana setiap nilai tukar mata uang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau bank sentral terhadap mata uang asing tertentu. Selanjutnya, kurs mengambang floating. Sistem kurs mengambang bebas adalah sistem di mana nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Kemudian ada kurs mengambang terkendali, manage float. Nilai tukar dibiarkan mengikuti pasar, namun bank sentral tetap melakukan intervensi bila diperlukan untuk menjaga stabilitas. Selanjutnya ialah devisa. Pengertian devisa, definisi dan bentuk-bentuk devisa. Devisa adalah semua alat pembayaran luar negeri yang dapat digunakan untuk transaksi internasional. Devisa mencakup valuta asing, emas, surat berharga internasional, dan hak tarik khusus SDR yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di tingkat global. Fungsi devisa bagi negara. Devisa memiliki beberapa bentuk antara lain valuta asing berupa uang kertas dan uang logam antara lain. Kemudian ada emas batangan sebagai cadangan nilai internasional. Yang ketiga, surat berharga seperti wesel, obligasi, dan saham luar negeri. Yang keempat, hak tarik khusus SDR dari IMF yang digunakan sebagai aset cadangan internasional. Sumber dan cadangan devisa. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran impor dan utang luar negeri, menstabilkan nilai tukar rupiah, membiayai kegiatan politik, diplomatik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber devisa berasal dari ekspor, pariwisata, remitansi, TKI, investasi asing, dan pinjaman luar negeri. Sumber-sumber devisa yaitu dari ekspor dan investasi asing. Ekspor barang dan jasa penerima devisa dari penjualan produk domestik luar negeri termasuk komoditas unggulan seperti minyak, gas, kelapa sawit, dan karet. Kemudian ada investasi asing langsung FDI. Penanaman modal asing di sektor industri, manufaktur, dan jasa yang menghasilkan arus masuk uang ke dalam negeri. Selanjutnya ada pinjaman luar negeri. Penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan IDB sebagai sumber devisa negara. Terakhir ada hibah atau grant.
bantuan keuangan dari negara donor atau lembaga internasional yang tidak perlu dikembalikan. Selanjutnya, sumber devisa yang berasal dari pariwisata, remitansi, dan sumber lainnya. Pariwisata internasional, yaitu devisa yang diperoleh dari pengeluaran wisata mancanegara selama berada di Indonesia, mencakup akomodasi, transportasi, dan konsumsi lokal. Remitansi (TKI) ialah pengiriman uang oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kepada keluarga di dalam negeri merupakan salah satu sumber devisa signifikan bagi Indonesia. Selanjutnya terdapat portofolio pasar modal, investasi asing pada saham, obligasi, instrumen keuangan lainnya di bursa efek domestik turut berkontribusi pada cadangan devisa nasional. Jasa keuangan dan akuntansi, pendapatan dari layanan perbankan internasional, asuransi lintas batas, dan jasa keuangan lainnya. Selanjutnya adalah penggunaan devisa. Fungsi utama penggunaan devisa digunakan oleh negara dan pelaku ekonomi untuk membiayai berbagai kebutuhan internasional termasuk pembayaran impor barang dan jasa, pelunasan utang luar negeri, serta pembiayaan kegiatan pemerintah di luar negeri sebagai kedutaan dan misi diplomatik. Alokasi penggunaan devisa ada tiga di sini, yaitu untuk pembayaran impor, pembayaran utang luar negeri, dan pembiayaan kegiatan pemerintah di luar negeri. Peran bank dalam valuta asing. Bank sebagai dealer falas. Bank berperan sebagai dealer utama dalam pasar valuta asing, menyediakan likuiditas bagi nasabah korporat maupun individu. Bank membeli dan menjual mata uang asing, menetapkan kurs jual dan kurs beli, serta memfasilitasi transaksi spot maupun forward di pasar forex global. Kemudian layanan dan manajemen risiko kurs, bank menyediakan layanan transfer internasional, remitansi untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas negara. Selain itu, bank menawarkan instrumen hedging sebagai forward contract, swap, dan opsi valuta asing guna membantu nasabah mengelola risiko fluktuasi kurs, serta manajemen risiko kurs yang efektif. Bank melindungi nilai aset dan kewajiban dalam mata uang asing dari volatilitas pasar global. Sekian untuk materi kedua, bab kedua, sesi keduanya. Terima kasih.